Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama khususnya Al-Ghazali ini tokoh yang sudah sepertinya yang sudah populer ya, populer di Ya, kalangan kaum muslimin khususnya di Indonesia. Dan buku yang tadi disebut juga buku yang sudah beredar di di pesantren-pesantren. ya, Ada satu buku yang kemudian buku itu menjadi ringkasan dari buku Ihya Ulumuddin itu yang namanya Minhajul Abidin, dan itu kalau saya lihat itu praktik-praktik bagaimana untuk ujung-ujungnya mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi betul, pendekatan dari Ghazali ini tampaknya dia mengarahkan manusia itu untuk lebih dekat, jadi lebih pada aspek ketuhanan dan sebagainya. ya, ya, Nah, yang perlu mungkin barangkali termasuk juga kita ingat misalkan tadi termasuk juga tantangan yang challenge yang dihadapi oleh Ghazali itu adalah menghadapi posisi Ibnu Sina dan sebagainya, hingga kemudian beliau karena posisi sebagai teolog kemudian memberikan catatan-catatan tanggapan yang dituliskan dalam bentuk buku ya, Tahfudz Falasifah itu ya, kerancuan para filosof itu, dan mungkin itu penyaluran dari kemarahan ya. ya, Penyaluran ya, dari kemarahannya terhadap para filosof yang menurut beliau mungkin mengalami tanda petik penyimpangan, karena saya lihat kalau Ghazali itu dia mempunyai standar ya, mempunyai tolak ukurnya adalah harus berdasarkan pada teks agama gitu. Kalau di ya. luar teks itu dia tidak termasuk kategori yang tanda petik benar, sehingga serangan-serangannya dilakukan seperti itu. Nah, eh ini yang perlu digali lagi, barangkali Paman Apik bisa menggali lagi, termasuk nanti dari Martha Nussbaum itu aspek tantangan zaman yang dihadapi oleh Ghazali, sehingga Ghazali memilih aspek yang sifatnya dari aspek yang sangat filosofis ya, filosofis gitu, turun ke aspek-aspek yang sifatnya emosional, kemudian hal-hal yang terjadi pada manusia itu kan pasti ada sesuatu yang dia inginkan, artinya dia mencampakkan bahwa yang dia lakukan sebetulnya sudah tidak relevan, jadi dia harus ada sesuatu yang lebih baik mungkin ya yang harus disampaikan itu. Termasuk juga Martha Nussbaum ini, tantangan zaman yang dihadapi beliau itu apa sebetulnya, sehingga beliau tadi disebutkan ketika menyajikan hasanah dari filosofisnya itu dia menyajikan hal-hal yang sifatnya tadi narasinya, naratif ya, cerita-cerita mitologi dan sebagainya. Termasuk juga perlu juga digali mungkin mengapa itu yang jadi pilihannya gitu kan, tidak misalkan langsung satu poin saja dengan psikologi, dengan tadi misalkan kalau Ghazali langsung pada aspek amarah kemudian dikasih dalil-dalil dan sebagainya. Misalkan Marta kenapa tidak menggunakan eh, dalil-dalil psikologi dan sebagainya gitu. Apakah dari paparan dari konsep forgiveness ini yang dari baik dari Marta maupun dari Ghazali ini ada peluang nanti misinterpretasi kemudian, karena nanti kan ada marah yang kalau dalam Islam itu katanya ada marah yang dibenarkan kalau marah terhadap kezaliman. Nah itu kayak gitu. Ada misinterpretasi nggak nanti ke Ya, sana? ya, Terima kasih Pak Nafik. Sekali ada di ya, 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 ya. Terima kasih Ustadz Hasan. Nanti mohon ditambahkan dan diingatkan ya bagi yang kelewat ya. Apakah ada misinterpretasi? Harus, harus ada misinterpretasi malahan. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada misinterpretasi, itu justru namanya totaliter. Itu otoriter. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang marah itu tidak boleh misinterpretasi karena orang lain harus ikutin kemarahan dia. Nah, itulah yang nggak boleh ada misinterpretasi. Jadi kalau seseorang marah, kalau saya marah, kalau saya minta diambilkan minum, nggak boleh salah interpretasi. Minumnya harus benar. Mau kopi atau mau teh, itu nggak boleh salah interpretasi. Nah, yang disampaikan Ustadz Asad tadi benar, bahwa narasi, kisah-kisah dari Al-Ghazali maupun Nussbaum itu bisakah ada kemungkinan untuk misinterpretasi? Bisa.
dan justru harus bisa gitu ya. Nah, memang problem kita, nah tadi Dr. saya juga sudah menegaskan, mengapa memilih misalkan dengan narasi-narasi ini? Mengapa memilih dengan pendekatan yang lebih praktis, lebih efektif? Kenapa kalau Al-Ghazali nggak dalil saja? Kenapa Nussbaum nggak aksioma ontologi dan metafisika, misalkan gitu ya? Kenapa kok memilih dengan narasi? Nah ini kalau menurut saya Al-Ghazali maupun Nussbaum ini sama-sama memahami situasi yang bahwa kita sedang mengalami krisis narasi. Ini salah satu bukunya Byung-Chul Han, nah filsuf Korea yang sekarang di Jerman dan Eropa, jadi profesor filsafat di sana. Han, ya panggilan Byung-Chul Han. Han ini menulis buku The Crisis of Narration, krisis narasi. Jadi kita ini orang zaman sekarang problemnya adalah krisis narasi. Krisis narasi itu bukannya kita tidak punya narasi, kita selalu punya narasi, karena manusia itu nggak bisa hidup tanpa narasi. Jadi kita bisa hidup, sekarang bisa mendengarkan Miskat TV itu karena kita punya narasi. Saya akan mendengarkan Miskat TV, kemudian nanti akan dapat ide, kemudian saya praktekkan. Nah, ada narasinya kan gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada pertanyaan nanti saya tanyakan, saya diskusikan. Nah, kita selalu punya narasi. Nah, maksudnya krisis narasi adalah kita tidak memiliki narasi yang bagus saat ini, terutama dengan adanya media sosial, dengan adanya artificial intelligence. Narasi kita menjadi buruk. Itu krisis narasi. Narasi buruk itu salah satunya adalah narasinya pendek-pendek. Narasinya tidak membuat kita menjadi penuh perhatian. Narasinya pengennya yang asik-asik saja. Ya. 1 menit video asik ketawa, harus ganti 1 menit lagi yang lain harus asik lagi gitu. Nah, itu krisis narasi. Krisis narasi. Nah, maka Nussbaum itu menawarkan narasi yang agak panjang, pasti gitu. Narasi yang ada nilainya itu memang agak panjang, ada perkenalan, nanti ada proses petualangannya, ada masalah, kemudian ada solusi. Nah, di sana kita akan mengambil pelajaran. Nah, narasi itu cukup panjang. Makanya kajian futuristik kita ini ya cukup panjang ya, 20 menit, 30 menit, kadang 1 jam, kadang ada yang menyemangati, kadang ada yang membosankan. Narasi memang harus begitu. Nah, di zamannya Al-Ghazali juga, itu juga krisis narasi. Karena ada beberapa tokoh yang ngaku tokoh agama, ada juga yang tokoh politik, itu menggunakan dalil-dalil agama justru untuk mengeruk keuntungan dan kekuasaan politik tertentu. Nah, ini yang dilawan oleh Al-Ghazali dengan narasi-narasi yang bagus. Narasi bahwa kita untuk perlu saling memaafkan, kita untuk mengendalikan kemarahan. Nah, narasi-narasi dari Al-Ghazali nanti dirangkai juga dengan dalil-dalil Al-Quran, kemudian juga dari kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah dari para nabi terdahulu, dari kisah Kanjeng Nabi sendiri. Nah, dirangkai jadi narasi. Dan manusia itu intinya juga itu harus memahami dengan narasi. Bahkan ketika kita teori Newton tentang gravitasi, itu yang kita ingat adalah narasi Newton di bawah pohon apel, kemudian apelnya jatuh. Wah, terpikirkanlah teori gravitasi, karena apel jatuh ke bumi. Yang kita ingat gitu. Nah, kalau rumusnya gravitasi itu, misalkan gaya sama dengan massa kali gravitasi, mg, belum tentu ingat orang gitu ya. F sama dengan m kali g itu gayanya belum tentu ingat. Apalagi kalau nanti gaya tarik-menarik itu adalah sama dengan M1 kali M2 kali konstanta G per R kuadrat. Nah, teorinya itu dari Newton mungkin belum tentu hafal kita ya, gitu ya. Belum tentu hafal, tapi narasinya Newton menemukan teori gravitasi, apel jatuh, oh iya, alam semesta ini diatur oleh hukum gravitasi, apel jatuh ke bumi, kemudian bulan mengelilingi bumi, matahari sebagai pusat tata surya itu oleh hukum gravitasi. Nah, kita teori pun juga perlu kita bingkai dengan narasi. Dan Prof. Jalal membingkai narasi Al-Ghazali, Nussbaum itu dalam Way of Life. Kenapa Al-Ghazali mengambil jalan dengan narasi tadi? Yaitu agar ajaran
filsuf agar ajaran agama itu menjadi way of life, menjadi ihya ulumuddin. Jadi menghidupkan ilmu-ilmu agama menjadi hidup, menjadi way of life itu. Begitu juga Nusbaum. Nah barangkali gitu Ustadz beberapa tanggapan. Mohon ada tambahan, ada Ya, yang baik. Baik, Pak Napik. Ini karena ini terkait dengan Allahyarham juga, tampaknya juga pilihan Allahyarham jatuh pada Al-Ghazali ya, ini menarik ya. Misalkan kenapa tidak mengambil para filsuf lain misalkan yang kecenderungannya pada aspek-aspek yang sama, misalkan tentang kesucian dan sebagainya itu. Nah, pasti saya memahami juga apa yang disampaikan, apa yang dirangkaikan oleh Yarham itu, tampaknya juga beliau ingin merespon situasi yang berkembang di Indonesia ya, kayak gitu ya. Kalau Al-Ghazali mungkin ingin menenteramkan atau misalkan mencoba untuk penguasa-penguasa dan sebagainya itu tidak berlaku lagi anger atau apa dan sebagainya, melakukan proses manajemen lah gitu. Kalau Yarham itu menghadirkan bahwa betapa bahayanya kalau misalkan eh, kita semua melampiaskan amarah dan sebagainya, itu mungkin semacam peredam ya, semacam peredam gitu, karena mungkin kenapa tidak dimunculkan aspek benci dan sebagainya gitu ya. Kayak gitu. Ini menarik sebenarnya Mama Napik ya, kayak gitu kalau kita menggali lagi ya itu. Barangkali Mama Napik ada ini. Ya, saya kira setuju itu Ustaz. Karena memang problem terbesar dari kehidupan sekarang ya, apalagi perang Ukraina, Rusia, Israel dengan Gaza, yang Israel dengan Gaza sebenarnya sudah perjanjian damai, tapi masih ada serangan juga. Nah itu semua kan juga bersumber dari kemarahan, bersumber dari gagalnya pemaafan, kan? Gagalnya untuk saling memaafkan, untuk saling menghargai. Nah sehingga Ustadz Jalal memilih Al-Ghazali dan Nusbaum ini menurut saya tepat. Dan waktu itu Kiai Miftah juga pernah menceritakan pemilihan Al-Ghazali ini juga salah satunya juga pengalaman pribadi Ustadz Jalal juga, karena ketika masih muda, waktu masih SMA 2 Bandung ya kalau nggak salah, SMA 2 Bandung, beliau membaca kitab-kitab Al-Ghazali dan sangat mengena di hati dan jiwa Allahyarham gitu. Nah sehingga ini sangat kuat dalam diri Ustadz Jalal ya, Al-Ghazali, kemudian yang diceritakan Kiai Miftah itu Al-Ghazali, kemudian Nietzsche, dan baru Spinoza ya, itu yang mewarnai pemikiran Ustadz Jalal. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu pemikir-pemikir besar semua, Al-Ghazali, Nietzsche, Spinoza ya. Nah ini ya paling aman Al-Ghazali sebenarnya. Kalau Nietzsche ini ya Ustadz Hasan tadi sampaikan, kemungkinan misinterpretasinya sangat besar ya. Nietzsche ini sangat canggih. Misinterpretasinya misalkan ya kayak kematian Tuhan, kayak Superman ya, Uberman ya, manusia super, itu kan kemungkinan misinterpretasinya sangat besar ya, sangat mudah. Padahal itu konsep superhuman itu sangat bagus sekali. Kemudian keberulangan abadi itu sangat sulit dipahami semua. Sehingga Ustadz Jalal milih Al-Ghazali ini menurut saya tepat. Spinoza juga sangat sulit. Nyatanya Spinoza aja di zaman hidupnya sudah langsung dikucilkan ya, karena ajarannya terlalu dekat dengan Tuhan. Itu orang-orang di zaman Spinoza sendiri udah nggak suka gitu ya, dikucilkan. Jadi misinterpretasinya sangat besar. Jadi menurut saya Al-Ghazali ini pilihan yang tepat, Martha Nussbaum, dan tetap ada misinterpretasi, tapi itu adalah wajar karena narasi harus terbuka dengan misinterpretasi, dan kalau kita salah interpretasi ya mari kita perbaiki gitu ya, tanggung jawab kita. Barangkali gitu Ustaz, silakan. Gitu ya. Nah ini mungkin yang terakhir ini terkait dengan pemaafan, pemakluman dan sebagainya, itu juga
tampaknya kalau dihubungkan dengan sekarang terkait dengan mental health ya. Ya, Jadi sangat relevan sekali. eh, tapi yang paling ini kan proses ya, yang paling ya, susahnya prosesnya bagaimana untuk sampai pada proses forgiveness itu pada itu sehingga misalkan fenomena-fenomena anak ya, yang secara kesehatan mentalnya kurang dan sebagainya itu kan tidak lagi pemakluman tapi harus ada proses bagaimana untuk sampai pembetulan misalkan perbaikannya dan sebagainya itu. Ini relevan ya, Monafik ya, ya, kalau ya, dihubungkan ya, dengan mental health betul. ya. Nah, ya, untuk mental health, apalagi zaman medsos ya. Mm-mm, Medsos, kemudian medsosnya sudah sangat kuat dengan AI, dengan mm-mm, artificial intelligence. mm-mm, Jadi konten-kontennya makin bagus dan kontennya itu tepat sasaran. Nah, mm-mm, ini ada buku baru. Nah, saya baru dapat kemarin ini. Algorithmic Harm, mm, yaitu bahayanya algoritma, gitu ya. Hmm, luka algoritma. Nah, di situ dibahas algoritma dari media sosial dan AI tadi yang Ustadz Asa sampaikan tadi itu memang disengaja. Jadi dengan AI mm-mm, itu penguasa dan perusahaan besar itu memang mengenali apa sisi-sisi kelemahan dari anak-anak tadi. Kelemahan anak-anak itu dieksploitasi oleh media sosial, oleh game. Nah, dieksploitasi kelemahannya karena dikenali dengan AI tadi, akhirnya itu kecanduan. Nah, makin kecanduan itu makin menguntungkan perusahaan besar. Nah, jadi anak-anak akhirnya kalau ditarik HP-nya marah-marah kan gitu, dia pengennya HP terus. Emak-emak juga gitu kan, kalau ditarik HP-nya nggak bisa TikTok, nggak bisa Shopee juga marah-marah sama aja. Itu karena memang algoritmik harm tadi. Jadi luka dari algoritma. Algoritma memang itu digunakan untuk mengenali kelemahan para pengguna tadi, kelemahannya apa. Nah, kelemahannya itu yang dieksploitasi. Kalau bapak-bapak cari duit susah, oh kelemahannya dikasih dulu dia menang sama judi online, judol. Sekali main dia menang. Taruhan 1.000 dapat 10.000. Wah, 10.000 bukan taruhan dapat 100.000. 100.000 taruhan kalah. Wah, cari pinjaman. 200.000 taruhan kalah lagi. Tapi kan tidak pernah menang dia. Nah, itu dieksploitasi oleh AI, kemudian media sosial, termasuk judi online. Nah, itu memang pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan. Jadi, solusi dari Al-Ghazali dan Martha Nussbaum untuk memaafkan, kemudian untuk mengendalikan amarah, untuk menata diri, itu menjadi sangat relevan, menjadi sangat penting. Barangkali gitu. Oke, baik, Bang Monafik. Bang Monafik, barangkali ada yang akan ditambahkan atau cukup bagian? Ya, saya kira closing statement saja ya, Ya, status saya. Ya, baik. terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustadz Asa. Nah, ini untuk way of life, menurut saya pemilihan Ustadz Jalal kepada Al-Ghazali dan Nussbaum ini sangat tepat dan kita akan masih melanjutkan ya nanti untuk detail-detailnya. Dan semua kehidupan kita, way of life ini memang terjalin dalam sebuah narasi, terjalin dalam sebuah kisah. Jadi kita menjalani hidup ini memang itu adalah kisah kita. Kita dari lahir, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan kemudian wafat. Ada kisah lagi kan, kehidupan setelah wafat, kemudian di alam barzah, alam akhirat, dan sebagainya. Nah, ini kisah-kisah ini menjadi way of life kita ya. Meskipun life itu umumnya dianggap di dunia ini, tapi kita juga punya life kehidupan setelah dunia ini. Nah, ini yang perlu kita siapkan dari sekarang ya, way of life-nya. Termasuk yang kita bahas, yang paling banyak, paling penting adalah forgiveness, pemaafan. Ini menjadi kunci utama, bahwa ketika kita bisa memaafkan musuh kita, maka kita akan lebih mudah nanti mengendalikan amarah. Ketika kita bisa memaafkan pasangan hidup kita, istri kita, atau suami kita bisa memaafkan anak-anak kita. Nah, kita bisa nanti memberikan respon pendidikan kepada anak-anak, kepada keluarga dengan baik. Bahkan ketika mereka tidak minta maaf, kita sudah memberikan maaf. Nah, ini forgiveness yang bagian terpanjang dari buku Way of Life-nya Ustadz Jalal yang akan secara bertahap kita
kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Apik, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan forgiveness ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi, masih melanjutkan dari buku Filsafat sebagai Way of Life. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.